Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Ismi Amalia Rahmatika dari Universitas Pelita Bangsa dari program studi PGSD. Izin untuk meminta waktunya untuk mengenai wawancara profesi. Ya, silakan. Sebelum memulai wawancara, bolehkah saya mengetahui identitas ibu terlebih dahulu? Siap. Saya perkenalkan diri dulu ya, Neng ya. Nama saya Dr. Marian Apriani, MPDI. Profesi saya mungkin sebagai pendidik, pengajar, dosen, yang statusnya mungkin primitif gitu ya. Kemudian alamat tinggal saya di Sumedang, Kecamatan Tanjung Jaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ibu. Ya. Yang pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang dosen? Yang menjadi motivasi saya menjadi seorang dosen, yang pertama adalah yang ada daya tarik gitu ya. Ada tantangan tersendiri ketika profesi menjadi dosen. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa dari segi keilmuan bahwa ilmu itu dinamis, gitu ya. Ilmu itu berkembang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sesuai dengan dinamika. Kemudian dan itulah dimana kita perlu proses gitu ya untuk bisa memahami hal yang kita kuasai sehingga bisa menginformasikan kepada orang lain atau kepada siswa atau mahasiswa. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses awal Ibu memulai karir sebagai dosen? Proses awal saya menjadi dosen itu yang pertama menjadi asisten dosen dulu gitu ya. Pertama itu karena memang tanggung jawab ketika saya mengelola perkuliahan di sana, ceritakan bahwa bisakah ibu ngajar gitu ya. Yang pada waktu itu saya belum menempuh S2 gitu ya. Namun diberi amanah saya untuk memberikan materi, sehingga di sanalah tantangan pertama gitu ya untuk menjadi asisten dosen mata kuliah yang diberikan oleh dosen asal. Itu mungkin ya. Jadi yang pertama dari asisten dulu ya, kemudian menjadi dosen. Iya. Kemudian apa saja syarat dan tahapan administrasi atau akademik yang perlu dipenuhi untuk menjadi dosen? Yang paling pertama yaitu mungkin syarat secara administratif dulu ya, administrasi yang perlu kita berikan. Yang paling utamanya yaitu harus punya kualifikasi akademik gitu ya, karena syarat minimal menjadi dosen kan harus S2 ya itu. Kemudian kita diminta syarat-syarat yang lain yang sesuai dengan kampus atau universitas tersebut gitu. Jadi kalau misal tiap universitas itu beda lagi ya? Beda, iya, sesuai dengan yang yang dibutuhkan oleh universitas tersebut. Kemudian bagaimana pengalaman Ibu dalam mengikuti seleksi atau dosen? Jadi mungkin yang pertama asisten dulu ya. Yang paling pertama mungkin saya menjadi asisten dulu. Kemudian ya tantangan ketika saya diberi amanah untuk menjadi asisten, sementara kualifikasi akademik masih S1, berarti ada tantangan di mana saya harus menyesuaikan gitu ya. Kemudian saya waktu itu menempuh di S2 itu. Ketika S2 barulah saya berani gitu ya, ketika diberi mata kuliah untuk mata kuliah yang memang saya bisa mengampunya gitu ya. Kemudian saya diminta syarat-syarat untuk mendapatkan surat keterangan dari ya. Kemudian biasa suratnya ya biasa KTP, NPWP semuanya gitu ya. Kemudian apakah ada tantangan khusus saat pertama kali mengajar dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Tantangannya banyak
besar sekali gitu ya, Insya Allah gitu ya, ketika saya pertama kali mengajar di mahasiswa gitu ya, bukan siswa. Beda ketika mengajar siswa, kemudian pengalaman saya mengajar mahasiswa itu beda gitu ya. Jadi alhamdulillah tahapan-tahapan saya mengajar itu dari mulai pendidikan anak usia dini, kemudian pernah mengajar juga di sekolah dasar atau di MI gitu ya, kemudian pernah mengajar juga di SMP gitu ya, kemudian pernah mengajar juga di mahasiswa. Itu tahapannya kan beda gitu ya, ketika kita menghadapi anak SMP akan beda dengan tahapan kita menghadapi mahasiswa gitu ya. Karena apa? Karena latar belakang tadi mahasiswa itu beda, kemudian tahapan berpikirnya juga berbeda, struktur berpikirnya juga berbeda antara siswa dengan mahasiswa. Di sanalah tantangan di mana kita perlu persiapan-persiapan yang mumpuni gitu ya, ketika ada mahasiswa yang bertanya atau ketika ada permasalahan yang ditanyakan di luar apa yang kita ajarkan gitu ya. Kita mesti ini apa nih gitu ya. Jadi selain materi yang harus kita kuasai pun hal-hal yang lain gitu ya, yang nantinya akan mendorong memotivasi mahasiswa juga. Kemudian sejauh mana peran pendidikan kita dalam mendukung karir sebagai dosen? Berarti koneksitas antara kualifikasi akademik gitu ya, artinya ketika seorang dosen dia S1 kemudian S2 dan S3 itu sangat beda dan sangat mendukung. Ketika kita sudah menempuh tahapan kualifikasi akademik S2 adalah kepercayaan diri gitu ya, karena proses pembelajaran S2 itu akan beda dengan proses pembelajaran S1 gitu ya. Kalau S2 itu kan memang kita harus mencari masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah gitu ya. Buat ketika menyusun tesis, dan itu di sana itu ditantang besar sekali tantangannya, sehingga itu memberikan bekas bagi seorang dosen ketika dia berbicara di depan mahasiswa gitu ya. Jadi jika kita apalagi S3 gitu, ketika kita sudah S3 sebenarnya bukan akademik sih, maksudnya secara ini justru dari hasil kita di perkuliahan S3 itu akan mempengaruhi kita untuk proses berpikir yang akan diinformasikan kepada anak-anak mahasiswa juga. Itu sangat berpengaruh ya? Betul, sangat berpengaruh juga. Akan sangat berpengaruh pengalaman pembelajaran dosen, cara penyampaiannya kepada yang diberikan dia kepada mahasiswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah tips dari Ibu untuk calon dosen dalam membangun reputasi akademik? Ya, ini nih calon dosen ya. Mudah-mudahan dosennya mau di mana aja, dan juga kan dosen TK gitu ya, dosen RA, dosen emak-emak juga gitu ya. Yang paling pertama kuatkan dulu kualifikasi akademik gitu ya. Jadi nanti kalau S1 berarti harus lanjut S2 gitu ya. Kalau sudah S2 hayu lanjut S3. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini gitu ya. Mau bagaimanapun kalau kitanya sudah punya tekad yang kuat gitu ya. Kemudian dokumen yang ilegal, artinya dari mulai hal-hal terkecil kita kumpul-kumpul bagaimana nih sertifikat, kemudian ijazah apalagi, kemudian dokumen-dokumen diri kita yang memang real sama gitu ya. Jangan sampai ada tanggal lahir beda gitu ya, namanya beda, itu nanti akan mempengaruhi, ada kesulitan-kesulitan di sana. Iya, kemudian bangun rekam jejak pembelajaran atau perkuliahan atau pendidikan kita yang baik gitu ya. Artinya walaupun kita tidak komod gitu secara nilai atau tidak ikutannya tinggi, tapi setidaknya tahapan demi tahapan dari semester 1 sampai semester 8 atau dari nanti S2 itu semua dokumentasi
online ataupun offline itu diisi gitu ya. Jadi kan ada rekam jejak nih, oh ini dari mana nih gitu ya, dari mana nih dia lulusannya, bagaimana reputasi pendidikannya di sana gitu, apakah dia kabur wae gitu atau apa wae, kan itu akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian bangun kerjasama atau networking dari awal. Kalau kita ingin gitu ya, ingin menjadi dosen, ya berarti kan perlu mengetahui bagaimana sih kampus sebenarnya gitu ya, bagaimana sisi kampus, bagaimana administrasi kampus, bagaimana peraturan-peraturan yang ada di kampus gitu. Kemudian ditambah lagi dengan keterampilan yang kita punya secara khusus gitu ya. Jadi punya satu keunikan yang kita punya, dan itu menjadi bekal akhirnya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan, contohnya dia dosennya matematika gitu, tapi dia punya keterampilan bisa ngaji gitu ya, atau bisa qiraah, itu kan dia dosen tapi kok bisa jadi kalau pembuka jadi itu gitu ya, jadi pembaca Quran gitu, jadi MC lah dan apa, itu keterampilan yang mendukung gitu ya. Kemudian pada intinya yang pertama lillahi ta'ala dan ikhlas gitu ya. Jadi jangan sampai kita ekspektasinya yang tinggi gitu ya, nanti jadi dosen gajinya segini, realnya sama aja, contohnya kayak gitu ya. Dan kalaupun nanti niat lillahi ta'ala nggak ada, kemudian ikhlasnya nggak ada, akan putus di sana. Udahlah, karena tidak sesuai dengan kemauan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, yaitu akhirnya dia nggak jadi dosen, ternyata gini capek dan sebagainya. Jadi kan gitu, tugasnya banyak, secara finansial nggak suka ya gini, gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi lillahi ta'ala ikhlas yang paling penting gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu menjaga profesionalisme dalam menghadapi mahasiswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda? Nah itu ya, dengan tadi latar belakang yang berbeda, kemudian kita perlu wawasan yang lebih luas dari mahasiswa itu ya. Jadi kalau diibaratkan gini, kita itu ibarat teko gitu ya, kemudian mahasiswa gitu ya datang dengan berbagai macam bentuk gelas gitu ya. Ada yang gelasnya tinggi, ada yang gelasnya melebar gitu ya, ada yang gelasnya cekung gitu. Berarti kita harus menyesuaikan dengan mereka gitu ya. Kalau kita mempunyai sifat yang tidak fleksibel gitu, kemudian saya mah seperti begini gitu ya, saya mah kita harus menuangkannya kayak gelas yang tinggi itu gitu. Sementara yang lain tidak difasilitasi gitu ya. Artinya seorang dosen harus mampu memfasilitasi bagaimana karakter mahasiswa gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Ada yang mahasiswa yang turut tekun gitu ya, fokus ke kita, ada yang hanya tidur saja gitu ya, itu hanya karena absen aja gitu, atau hanya noong aja habis itu keluar, apalagi kalau bapak-bapak ngerokok gitu ya di warung. Ya itulah kehidupan yang sebenarnya harus ini bagaimana sih saya bisa memfasilitasi mereka gitu, dengan tanpa mengurangi apa yang kewajiban yang harus diberikan kepada mereka gitu ya. Jangan ada istilahnya saya mah fokusnya sama yang tekun aja, yang ada di kelas aja, yang lain mah terserah nanti nilainya D gitu, nanti TP atau apa gitu ya. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang dosen, harusnya fleksibel, bisa mengayomi lah bagaimana sih kemampuan atau kemauan mereka. Harus fleksibel ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa nasihat atau pesan yang ibu ingin sampaikan kepada calon dosen yang sedang mempersiapkan diri? Ya terus belajar, terus mengembangkan diri, terus menyesuaikan diri gitu ya, terus mengupgrade kemampuan, keahlian, kemudian materi-materi yang memang kita sudah meyakini inilah passion saya gitu ya. Jangan terlalu saya tahu semuanya apa gitu ya, tapi jadi kalau kita harus punya passion di mana saya mah diberikan kayaknya saya senangnya ke administrasi pembelajaran misalnya gitu ya. Saya mah senangnya ke praktek ini, berarti passion saya di sana gitu. Dan emang kadang-kadang begitu ya. Dosen juga punya keahlian atau
tadi gitu ya, mumpuninya di mana gitu. Saya juga kalau saya sendiri itu merasa bahwa jika saya diberi mata kuliah yang di luar gitu, itu perlu, aduh saya harus belajar lagi nih gitu ya, harus belajar lagi, iya gitu, berikan tangan gitu. Sekali lagi fokus kepada hal yang terkecil dulu, fokus pada proses gitu ya, jangan terlalu late initial gitu ya, terlalu fokus kita yang nanti kita jadi dosen teh jadi ini, kemudian dengan gaji yang gede dapat beli mobil gini, jangan dulu ke sana, tapi dulu ke hal-hal yang menjadi proses ke sana itu bagaimana gitu ya, berarti harus melalui tahapan-tahapan, dinikmati saja gitu ya. Dan insya Allah sekali lagi kita yang paling akhir dari hal-hal yang tadi saya ungkapkan, belajarlah untuk menjadi manfaat bagi orang lain gitu ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, orang yang terbaik adalah dia yang berguna bagi orang lain. Ketika menjadi dosen yang mungkin kita manfaatnya di sana gitu ya, khairun nasnya saya di sana, berarti kita menjadi dua pahala. Yang pertama kita menyebarkan ilmu, yang kedua menjadi pahala ketika kita bermanfaat bagi orang lain gitu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan hari ini. Saya sangat bermanfaat sekali gitu ya Ibu. Sama-sama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang mungkin bisa diungkapkan oleh saya gitu ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.